Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang soleh. Allah berikan kita berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Yang punya hutang semoga Allah lunaskan semua hutang-hutangnya. Yang punya masalah semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab minum sesuai dengan Nabi SAW bagian kedua. Jadi karena kita ngajinya urut Pak ya, untuk minggu ketiga kita melanjutkan tentang adab-adab sehari-hari berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga termasuk bentuk kesempurnaan Islam, di mana di dalam Islam ini segala macam aktivitas itu ada hadisnya Pak. Kenapa kita hari ini nggak tahu? Karena nggak pernah ngaji, jadinya nggak tahu. Maka dengan tujuan kita belajar adab-adab, supaya setiap aktivitas yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemarin kita juga belajar orang nongkrong itu ada hadisnya. Nongkrong di pinggir jalan itu ada hadisnya. Sudah pernah kita bahas, termasuk orang yang duduk di pinggir jalan harus menunaikan hak-hak jalanan ya. Ini ada semua ya, makanya kita duduk di sini sama-sama supaya kita mendapatkan barokah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Amin. Hadis nomor 767, wa an Ummi Sabit Kabsyah binti Sabit ukhti Hasan bin Sabit radhiyallahu anhumah. Qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya dari Ummi Sabit Kabsyah binti Sabit, saudari Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi Ummi Sabit sama Hasan bin Sabit ini sama-sama sahabat, maka disebut radhiyallahu anhuma. Berarti dua-duanya sama-sama sahabat. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Kalau perempuan disebut sahabiyah, kalau laki-laki disebut sahabat. Beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahku, maka beliau minum dari mulut kirbah.
Jadi bahasanya ini ngucup Pak, kantong air yang terbuat dari kulit. Orang Arab itu punya tempat minum awet terbuat dari kulit. Ya, Bapak mungkin kalau nonton film-film klasik, ya itu ada lah. Bentuk kantongnya itu kayak apa itu? Kayak balon Pak, tapi dari kulit. Nah, mereka minum dari situ tuh. Itu namanya kirbah bahasa Arab. Yang digantung dengan posisi berdiri. Nabi minumnya ngucup plus berdiri Pak. Maka aku berdiri menuju mulut kirbah tadi dan memotong ujungnya. Jadi dipotong ujungnya supaya ujungnya nggak diminum oleh orang lain, dijadiin tabarukan atau dijadiin apa, simpenan. Nah ini sahabiah. Contoh ibarat kata Pak, gelas habis diminum kiai, gelasnya nggak dicuci, ditaruh di lemari. Ya, ngambil barokahnya Pak Kiai. Kalau ini contoh saja. Tapi kalau Nabi Muhammad habis minum dari kirbah, bagian ujungnya kan nempel bibirnya Nabi Pak, dipotong. Terus yang ujungnya itu disimpan oleh Ummi Sabit Kabsyah binti Sabit. Keterangan, adapun alasan Ummi Sabit memotong ujung kirbah adalah supaya bekas mulut Nabi SAW masih tetap ada di situ dan mengambil barokah darinya. Makanya kalau ada orang hari ini masih suka ngeyel, emang ada berkahnya loh. Sahabat itu hampir semua ngambil barokah loh Pak. Kalau di sini kita lihat ada sahabiah namanya Ummi Sabit Kabsyah binti Sabit, itu loh percaya barokah. Kadang kita kan suka menganggap syirik gitu kan, itu kan Nabi Muhammad. Kalau kita, ya kita kan nggak tahu Pak. Setiap orang-orang soleh, para aulia, para wali itu pasti ada barokahnya, baik dalam kondisi hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang sudah meninggal dunia barokahnya apa? Ya asbab, ya kita mengenang jasa-jasa mereka sehingga banyaklah kita mendapatkan barokah dari perjalanan hidup para ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Termasuk banyak ulama yang sudah meninggal, ya Imam Syafi'i, ya kita kan dapat barokahnya dari Imam Syafi'i Pak. Termasuk juga Imam Nawawi, Al-Bantani, itu semuanya ulama-ulama besar. Jadi ngambil barokah itu ada dalilnya, ya. Ngambil barokah itu ada dalilnya. Jangan dianggap syirik. Bahkan Bapak ini sebenarnya ngambil barokah juga, cuma nggak nyadar. Sebagian tempat kita ini Pak, di rumah-rumah kita ini kan terpapang ayat kursi ya. Kadang ayat kursi kaligrafi itu. Bapak nempelin ayat kursi kaligrafi tujuannya apa? Buat pajangan apa buat apa Pak? Kadang ada yang nempelin surat Yasin yang bentuknya kaligrafi kecil itu. Itu sebenarnya tujuannya kan tabaruk. Tujuannya supaya dengan tulisan itu rumahnya mendapatkan barokah. Lah ini ternyata ada, zaman dulu ada. Ini loh sahabiah, bagian ujungnya dipotong terus disimpan. Nah, ini ujung bekas bibirnya Rasulullah SAW. Saya yakin Bapak kalau hidup di zaman sahabat pasti ngelakuin Pak. Nah, jamin pasti ngelakuin. Karena begitu cintanya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya tidak ada orang lain yang meletakkan mulutnya di ujung kirbah tadi, makanya dipotong sehingga mengganti bekas mulut Nabi SAW dengan mulutnya. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa minum langsung di mulut kantong air itu dibolehkan. Sedangkan hadis sebelumnya adalah menerangkan tentang hukum afdol dan kesempurnaan. Ustadz kemarin bulan lalu kan katanya makruh Ustadz, tetap makruh Pak. Lah ini kok Nabi ngelakuin? Nabi menjalankan untuk memberitahu kepada umat bahwa itu boleh, ya tidak haram. Tapi lebih bagusnya gitu loh Pak. Dan lebih bagusnya airnya ditaruh di gelas. Masalahnya kan kondisinya nggak bisa naruh di gelas,
dan kondisinya susah untuk duduk, maka Nabi minum langsung di mulutnya itu. Hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita tentang dibolehkannya minum berdiri dari mulut kantong minuman secara langsung. Biasanya bapak-bapak kalau habis olahraga suka ngambil botol kayak gini, ya kan? Namanya orang di jalan mana ada nyiapin gelas pak? Ya otomatis gini kan? Nah itu nggak apa-apa, ya kondisi, dan itu dibolehkan, tidak sampai haram. Dan larangan minum berdiri diartikan makruh dan tidak dihukumi haram. Dan adapun yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu minum berdiri, karena pada saat itu tidak ada cara untuk minum kecuali dengan berdiri. Sehingga guru saya itu sering mengatakan gini, orang itu kalau ngaji nggak hatam pasti curiga, pasti pemahamannya belum selesai Pak. Contoh bapak ngaji kemarin hanya bahas itu doang, belum ngaji hadis ini. Akhirnya kan bapak nyalain orang yang berdiri, berdiri nggak boleh, kata Nabi jangan minum berdiri gini-gini. Lah kita akan lihat nih Pak, ya ternyata ada hadis yang membolehkan. Artinya berarti minum duduk itu sunnah, berdiri itu boleh, tidak haram. Terus kalau ada orang berdiri kita tegur nggak Ustadz? Tergantung Pak. Kalau dengan menegurnya akan timbul hal yang mungkin tidak enak dan tidak nyaman, mending bapak nggak usah, karena ini perkara apa? Sunnah gitu loh. Jangan sampai negurnya pakai bahasa kasar sehingga kita dibenci sama dia, udah biarin aja. Yang jelas haram walaupun posisi berdiri itu minum pakai tangan kiri Pak. Paham Pak ya? Ini jelas. Tapi kalau posisi minum diri atau duduk, dua-duanya sama-sama ada hadisnya. Nah terus lebih afdal mana, duduk apa berdiri? Ya tetap duduk lah, karena Nabi ini kebanyakan minumnya sambil apa? Duduk. Bab karahatin nafki fi sarab, bab makruhnya meniup minuman. Kalau kemarin makruh meniup makanan, sekarang minuman. Jadi biar lengkap hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nafki fi sarab. Faqala rajulun al-qadat araha fil ina. Faqala ahrikha. Qala inni la arwa min nafsin wahidin. Qala fa'abinil qadah ida anfika, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk meniup minuman. Orang-orang Jawa termasuk saya dulu itu seneng Pak niup minuman. Biasanya ditaruh di mangkok kecil, ya panas tuh kan, sambil ditiup-tiup. Oh ya. Tapi sebenarnya orang dulu Pak menyediakan mangkok kecil itu tujuannya biar cepet dingin loh, bukan untuk ditiup loh. Saya pernah nanya sama kakek saya. Dulu kalau masih ingat saya waktu masih kecil tuh gelas bawahnya dikasih apa itu? Katakan lepek ya? Kalau orang Jawa namanya lepek. Nah itu tujuannya apa? Ternyata orang dulu Pak, kalau panas itu ditaruh di lepeknya, dituang, terus sampai mulai dingin baru diminum. Bapak masih ngalami nggak momen-momen kayak gitu? Banget ya, kalau saya masih Pak, ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai nggak ada tuh Pak. Masih ada nggak yang pakai kayak gitu Pak? Sebagian masih ya. Masih ada, alhamdulillah. Itu kan tujuannya biar nggak ditiup, jadi ditaruh di situ biar nanti adem langsung bisa diseruput gitu loh. Cuma orang sekarang nggak sabaran, ya, nggak sabaran langsung ditiup. Gimana? Kan banyak ampasnya. Lah ini persis sama ini nih. Ya tak baca nih ya. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul melarang meniup minuman, dan seorang laki-laki berkata, jika ada kotoran atau debu yang aku lihat di wadah, ya Rasulullah, kan di gelas itu kan kadang ada debu. Kalau Bapak tadi pertanyaannya, kalau kopi Ustadz kan ada ampas-ampasnya, mirip sama hadis ini.
Gimana nih? Maka kata Nabi, tetap nggak boleh ditiup Pak, tapi dituangkan airnya. Contoh, ya, di gelas ini semisal ada kotorannya, ya udah, yang bagian kotorannya ditumpahin gini, gitu Pak. Nabi nganjurinya gitu, bukan ditiup, tapi dituangin biar kotorannya hilang, seperti itu. Jadi caranya dengan cara diarik, tuangkan, bukan ditiup dengan menggunakan mulut seperti itu. Maka laki-laki tadi berkata, sesungguhnya saya tidak mampu untuk meminumnya sekali nafas. Kata Nabi kan dilarang bernafas ketika minum. Lah ini sahabat nggak bisa minum langsung sekali teguk habis, tuh nggak bisa. Gimana? Maka Nabi bersabda, jauhkan wadah minuman itu dari mulutmu ketika engkau mengambil nafas. Jadi prakteknya seperti ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pas mau napas dijauhin, minum lagi, tempel lagi, mau napas, jauhin, seperti itu. Ini sunnah Nabi. Kayaknya ngamalin tukang kopi Pak. Kalau air kayak gini kayaknya enggak gitu. Kayaknya yang ngamalin benar-benar asik. Yang ngamalin tuh tukang kopi itu Pak. Makanya betul kata kiai saya, ngopi itu kebiasaannya kiai, ngopi itu kebiasaannya ulama. Karena dengan ngopi ini bisa ngamalin hadis, yaitu satu gelas diminum dengan hitungan ganjil atau beberapa kali. Kan jarang orang minum kopi langsung sekali teguk habis Pak. Ada nggak Pak? Ada kalau haus banget, tapi secara umum enggak. Namanya kopi kan panas. Kalau dingin itu minuman sekarang. Kalau zaman dulu kopi panas, makanya diminumnya itu berkali-kali. Hadis nomor 769. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayutanafasa fil ina aw yunfakha fihi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu melarang untuk bernafas di dalam wadah atau meniup dalam wadah. Bedanya apa Pak? Bernafas di dalam wadah itu sambil minum, sambil nafas. Nah itu nggak boleh, itu makruh. Ya, itu penyakit semua itu. Minum nafas, minum nafas. Ya itu juga nggak bagus untuk bagian dalam. Menurut kedokteran itu banyak madorotnya. Itu satu. Sambil minum, sambil nafas. Ya, jangan. Atau meniup dalam wadah, wadahnya ditiup-tiup, entah itu ada debunya atau di situ ada ampas kopinya, ya jangan. Ini larangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan, adapun hikmah larangan ini adalah supaya tidak menjadi kotor minuman ataupun makanan dengan sesuatu dari mulut kita. Bulan lalu sudah kita bahas bahwa setiap apa yang dikeluarin dari mulut itu mengandung kotoran yang kurang bagus ya untuk makanan yang dimakan ataupun minuman yang diminum. Berarti Islam itu betul Pak, agama sempurna. Ini kan harusnya yang nyampein dokter ya. Ya betul nggak Pak? Harusnya kan nyampein dokter, ini nyampein Nabi. Menunjukkan bahwa Nabi itu lebih sayang kepada umatnya dibandingkan dokter-dokter kepada pasiennya, gitu loh. Kalau dokter Pak memberi saran itu setelah sakit apa sebelum sakit? Secara umum dah. Setelah sakit kan? Bapak setelah sudah ketahuan penyakitnya, Bapak gini, akhirnya dokternya ngomong, Pak, kalau bisa gini, untuk kedepannya jangan gini. Itu rata-rata kan setelah sakit, Pak. Kalau Nabi tidak, sebelum Bapak sakit, Nabi sudah ngasih aturan. Kalau minum, bagusnya jangan berdiri, jangan bernafas ketika minum, jangan ditiup minumannya, ditunggu dingin. Ya, kalau makan baca bismillah. Kalau makan jangan terlalu kenyang, ya, berhenti sebelum kenyang. Kalau tidur semuanya lengkap Pak. Ini asli betul Pak. Nabi Muhammad itu lebih sayang kepada umat melebihi dokter pada pasiennya. Sehingga Bapak ini kalau nanti kita ngaji bab adab-adab ini, kita sampai hatam, Bapak akan lihat sampai pakai baju diajari Nabi.
pakai baju, diajari Nabi baju yang boleh dipakai, Nabi bajunya warnanya apa saja, nanti ada Pak, Nabi kesukaannya pakai baju apa, nah itu semuanya diajarkan. Sehingga ketika kita menjalankan semua aktivitas sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, berarti kita sudah layak untuk mengatakan bahwa saya mengikuti Nabi Muhammad SAW walaupun tidak 100%, walaupun berapa persennya saja. Kalau dibilang 100 kayaknya ya nggak bisa tuh Pak. Ya minimal walaupun nggak mirip 100%, minimal ada berapa persen yang kita ikuti, terutama dalam hal minum. Nah, minum saya bisa ngikutin Ustadz, tapi kalau yang lain kayaknya belum. Ya udah, dari minumnya, dari makannya, dari tidurnya, dari senyumnya, semuanya ada. Bayanu jawazi surbi qa'iman wa bayanu anal akmal wal afdali surbi qa'idan. Bab dibolehkannya minum dengan posisi berdiri dan menjelaskan tentang kesempurnaan dan afdolnya minum dalam kondisi duduk. Adapun hadisnya sudah disebutkan sebelumnya dalam hadis riwayat Kamsah dan akan disebutkan yang lainnya. Jadi hadisnya sama Pak. Makanya Riyadhus Shalihin, Bapak jangan heran, Ustadz Riyadhus Shalihin kok hadisnya beda-beda ya. Di tempat saya hadisnya sekian-sekian, di sini hadisnya sekian. Karena ada beberapa hadis di Riyadhus Shalihin yang memang diulang. Maka Bapak jangan heran, kayaknya kemarin udah deh. Ya memang udah, tapi diulang, cuma ditaruh di bab yang berbeda. Contoh, dalam satu hadis Pak, itu ada nerangin adab makan, ada nerangin adab tidur. Paham kan kalimat ini? Berarti hadis ini nanti akan ditaruh di bab makan, hadis ini juga akan ditaruh di bab tidur. Makanya Bapak jangan heran kalau buka Riyadhus Shalihin ada beberapa hadis yang diulang. Memang hadisnya sama, tapi pengambilan hukumnya berbeda. Sehingga yang sering disampaikan oleh para ulama, Ustadz, Nabi kita kan satu ya. Iya, Nabi kita satu. Kok beda-beda ya hukumnya? Fikih ada 4 madhab ya. Terus dalam pelaksanaan macam-macam, walaupun hadisnya sama kok istimbatnya beda. Ini Bapak kalau mau tahu Pak, Imam Syafi'i itu mengatakan setelah wudhu mengusap muka dengan anduk itu makruh. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan habis wudhu mengusap muka dengan anduk sunnah. Padahal hadisnya satu, hadisnya sama. Hadisnya itu ketika Nabi Muhammad SAW selesai berwudu, istri beliau Ummahatul Mukminin itu nyediain anduk. Nah, terus kata Nabi saya nggak pakai anduk. Maksudnya Nabi nggak mau ngandukin mukanya. Hadisnya itu Pak. Tapi Imam Syafi'i menganggap Nabi tidak mau, berarti mengusap muka itu makruh. Itu loh Pak. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik lain, kata Imam Malik, nggak mungkin istri Nabi berani menawarkan kecuali memang sudah terbiasa pakai anduk, gitu loh Pak. Sehingga istri Nabi itu menawarin anduk itu pasti karena kebiasaan Nabi biasanya kalau habis cuci muka itu andukan gitu loh. Maka yang benar yang mana? Hadisnya satu loh Pak, tapi pendapatnya berbeda. Yang satu bilang makruh dilap mukanya dengan anduk, yang satu mengatakan sunnah dilap mukanya pakai anduk. Ini yang disebut hadis boleh sama, tapi istimbatnya berbeda. Sebagaimana masalah bid'ah, kalau ahli sunnah wal jamaah kan membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah apa? Mubah, ada bid'ah haram, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah apalagi 5 kan? Haram ya. Bid'ah wajib contohnya apa Ustadz? Belajar nahwu shorof. Bid'ah Pak, ya mana Nabi gak ada nahwu shorof. Gak ada Alfiyah Imriti, Jurumiyah, rano kabeh Pak.
Mana ada ya Nabi nahwu sorof? Belajar dong. Belajar nahwu sorof loh. Ini kalimat isim, ini kalimat apa? Fi'il. Itu bid'ah Pak, tapi wajib. Kenapa? Kalau nggak belajar nahwu sorof, ya ora paham hadis, nggak paham Quran, ya nggak paham apa bahasa Arab, ya rawat. Makanya ini disebut bid'ah wajib. Jadi nggak semua bid'ah dolalah. Kalau diartikan semua bid'ah sesat, orang belajar nahwu sorof itu bid'ah Pak. Nggak ada zaman Rasulullah. Cari hadisnya, nggak bakalan ketemu Bapak. Ya, karena nahwu sorof itu mulai ada zamannya Ali bin Abi Thalib. Ketika ada orang Arabi yang salah mengharokati Quran, ya harusnya atopnya kepada kalimat sebelumnya, dia atopnya salah. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, ini kayaknya orang-orang udah mulai nggak pinter menerjemah bahasa Arab, udah belajar nahwu sorof. Itu baru mulai ada. Ya Nabi mah nggak ada, karena cerdas, nggak perlu belajar apa nahwu sorof. Nahwu sorof itu apa Ustadz? Yaitu kayak babu dibaca domah babu, bayani. Kenapa nggak bayana? Karena ini jadi mudhof ilaih. Itu kan grammar Pak. Itu nggak ada Pak zaman dulu. Tapi ini bid'ah wajib. Paham ya? Ada bid'ah sunnah, ada. Ya. Nanti ada bid'ah mubah. Dulu pernah dibahas tentang masalah bid'ah. Dulu pernah saya bantu sampai 3 lembar. Yang jelas hadisnya sama tapi babnya berbeda. Jadi kalau yang kemarin tadi yang hadis awal Nabi minum berdiri, maka di sini akan ada perbandingan diri atau duduk, dua-duanya boleh, tapi tetap yang afdol itu qaidan. Wal afdal asyurbu qaidan. Ini yang mengatakan Imam Nawawi Pak. Jadi judul Arab ini saya ambil dari kitab langsung, saya nggak ngarang nih Pak. Jadi yang nulis judulnya itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mengatakan wal afdal asyurbu qaidan. Yang afdal itu minumnya duduk. Kalau minum air zam-zam afdalnya duduk. Loh, katanya sunnah berdiri Ustaz. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri karena air zam-zam itu steril, bersih dari segala penyakit, sehingga karena airnya bersih nggak perlu duduk, diri pun juga sehat. Nah itu Pak. Tapi kalau ditanya minum air zam-zam diri apa duduk, sunahnya tetap duduk, kecuali kondisinya nggak memungkinkan. Ini hadis yang minum air zam-zam berdiri, tapi saya baca sarahnya itu Nabi minum air zam-zam berdiri kondisi sedang tawaf. Maka karena Nabi sedang melaksanakan umroh dan haji, otomatis kan nggak bisa duduk Pak, susah. Maka Nabi minum air zam-zamnya sambil berdiri. Ini tak baca. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala saqaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasyariba wa huwa qa'im, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah memberikan minum kepada Nabi sallallahu air zam-zam, maka beliau meminumnya dengan berdiri. Hadis muttafaqun alaih. Kita harus tahu kondisinya, kira-kira kenapa Nabi minumnya berdiri. Memang nggak bisa duduk karena kondisinya lagi rame saat itu. Ini pentingnya sanad. Sanad itu apa Ustadz? Sanad itu adalah jalur mendapatkan hadis. Artinya kan ini kan riwayat dari siapa? Ibnu Abbas. Berarti kan pelaku peristiwanya kan Ibnu Abbas Pak. Makanya muridnya Ibnu Abbas tanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, waktu kamu ngasih minum Rasul air zam-zam, Nabi kan berdiri, itu kondisinya kenapa? Kata Ibnu Abbas, itu kondisi saat memang nggak bisa duduk, kondisinya sedang tawaf, ya, dimana orang tawaf kan nggak sempat duduk loh Pak, tawaf Pak, gimana? Mau susah kan? Maka Nabi minumnya sambil berdiri, ya kayak Bapak lah, jalan-jalan di mana itu? Lari-lari ke gunung mau duduk susah, ya udah minumnya diri, silahkan, gak apa-apa, tapi tetap afdolnya duduk. Ada pertanyaan sebelum masuk hadis 771? Karena hadisnya insya Allah pembahasannya ringan gitu, jadi kalau tak baca langsung ya hatam, selesai. Kalau nggak ada lanjut. Wa ani Nazal bin Sabrah radhiyallahu qala ata Ali radhiyan babar rahmah bimain
Fasyariba qa'iman wa qala inni ra'aitu Rasul sallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Rawahul Bukhari. Dari Nazal bin Sabr radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Ali radhiyallahu pernah datang ke Babur Rahmah. Babur Rahmah itu salah satu pintu ya, namanya Rahmah. Dengan membawa air, lalu beliau meminum air tersebut dengan berdiri dan berkata, sesungguhnya aku pernah melihat baginda sallam melakukan sesuatu seperti yang kalian lihat kepadaku. Minum juga berdiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, itu untuk memberikan penjelasan kalau minum berdiri nggak haram. Makanya kalau hari ini ada orang mengatakan, nggak boleh, haram minum berdiri, berarti belum ngaji, Pak. Belum ngaji berarti. Minum berdiri silahkan, asal jangan pakai tangan kiri. Karena tangan kiri tangannya setan. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Keterangan, kan ada yang juga suka ngomong, minum berdiri kayak ontak. Pernah dengar, Pak? Yang suka seperti itu. Gak boleh, minum berdiri itu haram kayak ontak. Ya, maka dijelasin sama Ali. Jadi kadang gini, perkara sunnah kalau sudah terlalu umum dikerjakan orang, maka orang menganggap itu wajib loh, Pak. Betul nggak, Pak? Saya tanya sama Bapak, mengusap telinga ketika wudhu itu fardu apa sunnah? Sunnah kan? Tapi ini hampir tidak pernah Bapak tinggal loh. Padahal sunnah wudhu tidak hanya ngusap telinga, ada kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung. Justru yang kumur-kumur, masukin air ke hidung itu malah jarang orang lakuin. Tapi kalau kuping loh, kenapa nggak pernah lupa? Kenapa, Pak? Sudah umum, sudah menjadi kebiasaan, sehingga mereka menganggap kalau ngusap kuping itu seolah wajib. Contoh simpel lagi, sholat witir ini sebenarnya Ramadan apa di luar Ramadan juga boleh. Ada sebagian orang yang menganggap, Ustadz, tak pikir witir itu Ramadan doang. Kenapa, Pak? Ya itu tadi, perkara yang sudah jadi kebiasaan, ketika ditinggal seolah-olah menjadi dosa. Ya, simpel lagi, Pak, sholat id wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi sebagian orang meyakini wajib. Mereka kehilangan subuh ya nyantai, tapi kehilangan id loh, nyesel mereka. Waduh, saya nggak kedapatan sholat id, Ustaz. Lagi subuh jam berapa? Subuh kesiangan. Subuh kesiangan, sholat id nggak mau telat. Ya Allah, ini orang, Pak. Ini yang makanya terkadang penting para kiai-kiai kita melakukan amalan yang sebenarnya kalau dilakuin nggak afdol, tapi untuk memberi contoh simpel, sholat sunnah sambil duduk itu boleh, Pak, walaupun nggak sakit, karena sholat sunnah nggak wajib berdiri. Maka ada sebagian ustadz yang sengaja sholat sunnah duduk biar ditanya sama jamaahnya, Pak Ustadz, sholat sunnahnya kok duduk? Kan nggak boleh loh. Ini pentingnya ngaji. Sholat sunnah sambil duduk boleh, karena berdiri dalam sholat sunnah bukan rukun. Yang wajib berdiri adalah sholat wajib, sholat fardu. Sholat sunnah sehat duduk nggak apa-apa, Pak, aman-aman aja duduk. Cuma kalau terawih duduk semua keren ya. Imamnya duduk, makmumnya duduk, nanti viral itu, masuk media itu nanti ya. Ini jamaah tarawih duduk, ya, walaupun boleh tapi ya lihat kondisi dan situasi lah gitu. Keterangan dalam hadis ini jelaskan kebolehan minum dengan berdiri dalam sebagian kondisi ya, walaupun yang sunnah tetap dalam kondisi duduk. Hadis ini hanya sebagai pemberitahuan kepada umat bahwa minum berdiri tidak haram. Ali bin Abi Thalib ya minum secara umum ya duduk, Pak. Cuma ini sengaja minum berdiri loh kalimatnya. Seperti yang kamu lihat, karena minum berdiri zaman itu asing. Bahkan hampir beberapa sahabat mengartikan minum diri nggak boleh gitu loh. Maka ini mulai bahaya ini, ketika perkara yang diawali boleh dihukumi nggak boleh. Maka Ali karena orang alim, beliau sahabat yang cerdas, ini kayaknya harus diajarin nih. Akhirnya Ali minumnya diri, Pak, bener-bener diri, kayak nggak pakai adab. Ali kok minumnya diri? Dulu Rasulullah pernah minum berdiri seperti engkau melihatku seperti ini. Oh berarti boleh? Boleh. Dah selesai.
Ya, terus yang paling afdal duduk. Nah, ini penting sekali. Contoh simpel, sholat ba'diyah itu kan sunnah. Ada beberapa orang yang menganggap ba'diyah itu wajib. Jadi kalau dia nggak ba'diyah, dia nggak berani pulang. Akhirnya maksain dia ba'diyah baru pulang. Maka ada beberapa ustadz yang sengaja nggak ba'diyah pulang, Pak, supaya orang tahu ba'diyah itu sunnah. Gitu loh, Pak. Loh, Pak Ustadz nggak ba'diyah? Iya, kenapa? Gak boleh Pak Ustadz terus ba'diyah sunnah. Oh ya udah, ini indahnya Islam, Pak. Jadi terkadang perkara-perkara itu memang harus diamalin supaya orang bisa membedakan mana wajib, mana sunnah. Jangan sunnah diartikan wajib, ya, jangan sunnah diartikan wajib atau wajib diartikan sunnah. Jadi kita harus jelas. Boleh yang ngomong boleh, kalau nggak boleh yang ngomong nggak boleh. Minum berdiri boleh, ya, jangan sampai setelah kita ngaji kayak gini ada orang minum berdiri kita marah-marah. Tapi kalau anak boleh, Pak, anak boleh kita tegur, alasannya itu anak kita sendiri sebagai bentuk mengajarkan adab. Nah, minumnya duduk, nak. Kata Ustaz boleh, iya, tapi kan kamu anakku, gitu ya. Jadi kamu minum duduk, ini sebagai bentuk pengajaran adab saja. Tapi kalau orang lain jangan, Pak. Orang lain jangan, ya, biarin saja. Yang penting tidak minum dengan tangan kiri. Hadis nomor 772. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna naqulu ala ahdi Rasulullah sallam wa nahnu namsi wa nasrab wa nahnu qiyam. Ini lebih ekstrim lagi nih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, kami dahulu makan di zaman Nabi, sedangkan kami makan sambil berjalan. Wis enggak sopan tenan, Pak. Tapi ini boleh, ini hanya mengajarkan boleh ya, bukan mendemo gitu loh. Maksudnya bukan promosi makan sambil jalan, bukan. Ada teman saya, Pak, setelah ngaji hadis ini, dia habis dari kantin makannya sambil jalan. Makan sambil jalan, terus makan karo mlaku apa? Orang pernah ngaji kamu, malah gitu dia. Orang tadi ngaji boleh kata Pak Ustadz, makan sambil jalan. Tapi saya enggak, Pak, saya enggak. Kenapa? Itu kan bahasa membolehkan, bukan berarti harus rutin kan. Contoh simpel lah gini, contoh simpel gini, Pak. Contoh simpel ya, kita kasih bentuk simpel, kalimat boleh tapi bukan berarti harus rutin. Contoh kita punya pohon mangga, ada mangganya tentunya. Pak, boleh nggak saya metik buahnya? Boleh, boleh kan? Ya hari ini boleh, tapi jangan setiap hari. Oh, mentang-mentang boleh besok metik lagi, besok metik lagi, habis manggaku. Ya seperti itu konsepnya. Sahabat dulu pernah, Pak, makan minum sambil jalan. Nabi lo nggak negur, Nabi diam, Nabi nggak negur. Dan kami minum dengan berdiri. Itu menunjukkan Nabi tidak komplain, Nabi nggak protes, berarti itu boleh. Diamnya seorang Nabi menunjukkan bahwa itu boleh. Sebagaimana dulu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pernah makan dop itu kadal Arab. Ya, di Indonesia nggak ada, adanya di Arab sana, di Pakistan, India banyak dop. Bapak boleh lihat di internet hewan dop. Bentuknya seperti biawak tapi nggak mirip biawak, Pak. Karena dop yang boleh dimakan yang ukurannya seperti ini, segede ini. Dop itu bisa sebesar biawak, tapi kalau udah gede malah nggak boleh. Yang boleh hanya seperti ini. Dan dia itu makannya rumput. Ya, makannya rumput sama hewan-hewan kecil lah. Rumput ya, Pak, masalah. Makanya rumput doang. Kalau biawak kan makannya macam-macam itu. Biawak haram, dop halal. Dan jelas, Pak ya. Lah ini Rasulullah dikasih makanan dop. Nabi nggak doyan dop, Pak. Nabi nggak doyan. Karena dop itu ya kadal. Masa Nabi dikasih kadal? Ya, kadal Arab itu bagus untuk pria itu. Ya. Itu Nabi nggak mau. Terus Khalid bin Walid bilang, ya Rasulullah, jika kamu tidak mau bolehkan saya makan, makan aja sana. Nabi diam. Nabi membolehkan Khalid bin Walid makan dop. Berarti makan dop itu halal. Kalau memang haram, Pak, pasti Nabi larang. Nggak ada larangan Nabi.
ya, makan minum sambil berdiri. Ya, adapun larangan yang pernah kita baca itu larangan diartikan makruh, bukan larangan sebagai wujud haram. Ya, ini hadisnya sahih nih Pak. Hadisun sahihun. Hadis ini diartikan bahwa hukum makan minum sambil berdiri dibolehkan dan tidak haram, walaupun hal itu dilarang, namun larangan makruh tanzih dan bukan larangan haram. Wa nahnu namsi ini berjalan, mangan karo mlaku. Ulama juga memberi aturan Pak, makan sambil berjalan boleh itu untuk makanan ringan. Kalau semisal bawa nasi gulai ambil jalan ya ora pantes toh Pak. Makan bakso sambil jalan ya ora pantes. Ini makanan-makanan ringan kan zaman dulu ada kurma gitu loh Pak. Sahabat itu kan sering ngantongin kurma karena sambil jalan sambil makan kurma gitu loh Pak. Nah itu boleh sambil jalan. Dengan Bapak makan nasi uduk sambil jalan ya ora pantes toh Pak. Bawa piring makan dulu Rasulullah enggak gitu juga kali. Ya normal-normal saja toh. Makanan ringan, makanan kecil. Kacang-kacangan, keripik lah gitulah enggak apa-apa ya. Tapi kalau nasi uduk sebaskom ya enggak pantas ya. Satu hadis lagi. Wa Amr bin Su'aib an Abi an Jadi radhiyallahu qala ra'aitu sallallahu yasrabu qa'iman wa qa'idan. Ini lebih lengkapnya. Dari Amr bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah minum dengan berdiri dan minum dengan duduk. Qa'iman wa qa'idan, berarti minum berdiri boleh, minum duduk afdol. Jadi gitu Pak. Nanti kalau ada yang nanya, sebenarnya minum diri gimana sih? Minum berdiri boleh, minum duduk afdol. Hadis ini juga sebagai dalil kebolehan jika kondisi tempat yang tidak memungkinkan untuk duduk dan kebanyakan minumnya Nabi SAW adalah dengan duduk. Tetap lebih terhormat duduk Pak. Secara adab lebih bagus duduk. Makanya al-afdal qa'idan. Minum berdiri boleh. Ya, alhamdulillah ini baru bahas minum. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya di minggu ketiga kita akan membahas adab-adab berpakaian. Ya, belum tapi kayaknya masih adab-adab minum, masih ada beberapa hadis lagi. Semoga Allah SWT terima pengajian kita, amin. Dan semoga Allah SWT berikan kepahaman kepada kita untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.